Lebaran sebentar lagi, yang artinya mudik di depan mata. Nah, bagaimana tips memilih mobil mudik untuk keluarga, khususnya di gelaran IMS 2026? Kita bahas soal ini bersama praktisi otomotif Anjar Lesana. Selamat pagi, Mas Anjar. Halo, selamat pagi Mbak Okta. Oke, Mas Anjar, apa sih sebetulnya keunggulan mobil konvensional di saat sekarang tuh lagi happening, lagi bergairah mobil listrik maupun juga mobil hybrid? Betul, jadi sebenarnya kalau kita bicara utilitas, kendaraan hybrid, kendaraan EV, dan kendaraan konvensional punya fungsi dan kegunaan masing-masing. Tapi kalau kita bicara benefit dari kendaraan yang konvensional, dari bensin atau solar bermesin diesel, memang banyak digunakan di Indonesia karena memang satu marketnya sudah terbentuk dan ekosistemnya sudah kuat di Indonesia. Mulai dari pabrikan Jepang, ada dari brand Korea, bahkan Amerika atau Eropa sudah lama di Indonesia. Nah, dari tiga model yang tadi saya sebutkan, kendaraan bensin masih diminati di Indonesia karena satu infrastruktur di Indonesia kan secara pengisian listrik itu ya SPKLU belum merata hanya di kota-kota tertentu. Makanya jenis kendaraan bensin masih diminati. Kemudian jenis bensin untuk konsumen di daerah lebih suka jenis mobil bensin ataupun solar karena satu perawatannya lebih gampang, misal kita mau merawat di bengkel resmi atau di bengkel biasa pun bisa. Terus yang paling unik dari market Indonesia adalah resale value kan. Kita sebelum beli mobil dipikirkan gimana sih kalau nilai jualnya apakah akan turun atau enggak. Nah, jenis mobil bensin itu kebanyakan atau mobil solar kebanyakan punya resale value yang bagus. Misal kalau kita beli mobil setahun, setelah itu kita jual lagi, biasanya penurunan atau depresiasinya berkisar 5% kalau kondisinya normal. Jadi itulah kenapa alasan mobil bensin masih banyak atau mobil solar diterima di Indonesia. Terus orang daerah juga banyak yang suka tipe penggerak belakang untuk jenis ICE konvensional. Karena jenis tipe penggerak belakang itu kan daerah kan kebanyakan daerah pegunungan gitu kan untuk punya traksi lebih baik. Dan perawat yang paling utama sih itu karena perawatan gampang dan resale value-nya lebih oke. Oke, tapi balik lagi kan tentu bagaimana kebutuhan oleh masyarakat begitu ya sambil Betul. perkembangan teknologi juga dibarengi dengan itu. Nah, Mas Anjar, IMS ini kan kalau kita hitung-hitung digelarnya menjelang Lebaran. Apakah ini bisa dikatakan jadi momentum buat masyarakat milih mobil buat mudik? Nah, jenis seperti apa untuk mudik jarak jauh? Kalau tadi Mas Anjar bilang sebetulnya kalau secara ekosistem ya masyarakat lebih memilih misalnya mobil yang konvensional gitu. Iya, tepat sekali. Jadi kalau IMS 2026 ini adalah ajang atau momentum yang paling tepat untuk berburu kendaraan baru untuk mudik ya kan. Apalagi APM juga APM otomotif dan dealer-dealer juga sudah berlomba-lomba memberikan promo terbaik harga-harga spesial di IMS. Kayak misal ada beberapa kemarin ada kendaraan untuk keluarga harga spesial di IMS harganya 300 juta. Nah, setelah IMS selesai normal jadi 350 juta kan lumayan kan ada beda 50 juta. Nah, itu bisa dijadikan momentum untuk berburu kendaraan yang paling ideal untuk keluarga. Pilihannya banyak, ada hybrid, ada konvensional, ada EV. Kita kembali lagi sesuaikan dengan preferensi kita mengemudi dan tentu budget. Nah, kan lumayan kan kalau ada promo-promo menarik di sana. Nah, terus kalau misal mana sih yang ideal buat mudik? Kalau misal kita bicara ideal kenyamanan jenis MPV atau SUV, tentu punya kenyamanan lebih dibandingkan jenis model yang lain yang short wheelbase atau jarak sudut sumbu rodanya lebih panjang tuh lebih nyaman dipakai. Nah, kalau sekarang di IMS kemarin juga ada pabrikan besar T-Brand yang meluncurkan mobil sejuta umat hybrid. Nah, harganya cuma 300, kemarin harga 302 juta ya kalau nggak salah, mulai dari 302. Nah, kalau harga normalnya bisa di atas itu. Nah, hybrid terjangkau itu mungkin bisa jadi pilihan terbaik untuk mudik karena satu senyap, kalau misal dipakai untuk macet-macetan juga bisa irit, terus kita nggak harus sering-sering mampir ke SPBU, apalagi kita tahu kan tol Trans Jawa biasanya kalau pas lagi padat, sistem buka tutup. Nah, itu pasti jadi benefit tersendiri. Kemudian SUV juga banyak dipakai di Indonesia karena antara SUV dan MPV di Indonesia desain itu sebenarnya agak-agak relatif mirip ya. Pabrikan tuh pengen menyuguhkan desain yang SUV kotak, tangguh, kokoh. Di sisi lain, mereka juga pengen menyuguhkan kenyamanan MPV. Makanya nggak heran kalau sekarang pabrikan di Indonesia itu menyesuaikan culture, memadukan antara MPV dan LSUV. Gitu.
Oke, jadi memang kalau lagi pameran nih saatnya berburu, salah satu tadi soal bagaimana diskon, juga sekaligus lihat-lihat nih apa Iya. sih yang jadi teknologi yang terbaru sekarang. Nah Mas Anjar, Lebaran kan juga diprediksi mungkin masih dalam musim hujan gitu ya. Apa pertimbangannya Ya. jenis mobil bagi konsumen kalau melihat kebutuhan soal cuaca itu tadi? Nah, masih sama sebenarnya jenis MPV, jenis SUV itu kan paling diminati. Kalau kita melihat data penjualan dari Gaikindo pun begitu. Sebulan atau sebelum Lebaran Idul Fitri itu malah yang paling laku jenis-jenis misalnya MPV gitu kan, MPV sejuta umat. Bahkan yang paling ikonik lagi ada yang medium MPV yang diproduksi oleh lokal perusahaan otomotif pabrikan ternama di Indonesia. Karena ya mungkin satu satu biasanya jenis-jenis MPV atau SUV yang Indonesia sudah disesuaikan dengan kondisi medan di sini. Kenapa penggunanya banyak? Karena satu seven seater kan, itu sesuai dengan favorit atau kesukaan konsumen di sini. Terus selain seven seater, ground clearance-nya juga sudah tinggi-tinggi ya kendaraan sekarang karena kita tahu kondisi di jalanan di Trans Jawa atau di luar manapun sering ya kondisi hujan, banjir itu relatif aman untuk menerjang genangan selama tidak berlebihan ya, tidak sampai di atas fender mobil itu artinya itu sudah tidak bisa dilewati. Nah, itu jadi pilihan. Kemudian mumpung ada di IMS, itu masih banyak banget mobil-mobil baru yang bertebaran lah promonya dan macam-macamnya, spesifikasi kita bisa adu. Mumpung ada IMS, mumpung ada harga promo, itu kita masyarakat bisa memanfaatkan betul-betul eh, IMS ini. Tapi lagi-lagi harus ditanya pengiriman unitnya kapan. Biasanya walaupun launchingnya hari ini atau kemarin, pengiriman unitnya bisa 2-3 bulan kemudian. Nah, pastikan pengiriman unitnya kapan Hmm, gitu. Oke, jenis mobil tertentu juga biasa inden segitu lama. Oke, Mas Anjar, kalau itu tadi Betul. soal cuaca. Nah, jumlah keluarga artinya juga bisa jadi pertimbangan ya untuk memilih mobil baru itu tadi. Betul, Mbak. Jadi jenis mobil keluarga, jumlah keluarga itu Mbak pasti jadi pertimbangan. Kenapa? Ya Indonesia kan punya biasanya rata-rata keluarga di Indonesia kan punya jumlahnya banyak ya, 5 sampai 7 orang katakanlah. Itulah kenapa jenis MPV, jenis SUV seven seater paling banyak penggemarnya di Indonesia. Harganya juga variannya juga banyak, mulai dari bensin, hybrid itu apa ya? eh banyak lah. Terus sebenarnya ini kita otomotif itu kan ranahnya sebenarnya ya, dalam tanda kutip kita ranahnya laki-laki kan. Walaupun kita laki-laki, ketika kita mau membeli mobil, bahkan yang jadi decision makernya malah bukan kita, tapi bahkan istri kita. Karena misal kita sudah pengen mobil A, tapi istri kita ngotot pengen enggak, yang pengen MPV yang jenis itu, mereknya itu. Jadi kita pun jadi, ah yaudah yang penting demi kebahagiaan anak dan istri, lebih memilih sesuai keinginan ini istri. Makanya sales-sales kayak di MS ketika kita ada suami istri yang didekati adalah istrinya, ibu ini ada dengan produk baru bla 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 gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan dan ternyata juga ada risetnya bahwa istri punya kontribusi untuk pemilihan sebuah mobil keluarga, apalagi untuk mudik sebentar lagi. Oke, kalaupun itu bisa diisi ke dalam satu mobil jadi pertimbangan, tapi boleh nggak nih misalnya Mas Anjar itu misalnya three row terus diisi sebanyak-banyaknya penumpang diisi misalnya muat 8 ya 8 gitu. Gimana cara ngitung keamanannya di saat kalau mudik kan biasanya bawa-bawa apa namanya Ya, barang bawaan, di atasnya juga ada roof rack dan lain sebagainya. betul. Jadi kalau misal jumlah penumpang sesuaikan dengan jumlah seat belt. Kalau misal seat beltnya ada 7, berarti bisa dimuati oleh 7 orang. Dan kalau bicara misal keamanan, sebenarnya yang namanya mobil MPV, SUV semuanya itu ada yang namanya daya angkut, daya muat. Gimana sih cara kita menghitungnya daya angkut itu? Bisa dilihat dari misal kita ngelihat buku pedoman manual atau petunjuk kalau kita beli dari dealer kan bisa tersedia. Kita punya mobil apa, gross vehicle weight-nya berapa, misal ambil contoh SUV, GVW-nya adalah 2.100 kilogram. Kemudian berat kosongnya adalah 1.500. Artinya 2.100 dikurangi 1.500, ketemulah 600 kilogram. 600 kilogram itu adalah daya angkut mobil kita. Jadi kalau kita simulasikan, misal kita anggaplah contoh membawa 5 penumpang dengan bobot badan penumpangnya 100 kilo, jadi 5 orang 500 kilo kan. Sisa 100 itu berarti adalah bawaan kita yang bisa kita muat di dalam mobil kita. Terus 100 kilo itu simulasikan lagi
Kalau kita bepergian pakai koper yang ukuran 28 inch, kalau kita padatkan betul, biasanya kan bisa ketemu angka 25 kilogram kan. Kalau kita di pesawat kan juga bisa ditimbang. Nah, jadi 100 kilo bisa setara dengan 4 koper yang ukurannya 28 inci yang bisa kita letakkan di bagian belakang. Letakkan juga harus aman supaya tidak kalau misal kita ngerem mendadak, tidak loncat ke depan, seperti itu. Oke, itulah PR ya, kadang suka luput nih kalau misalnya masih muat ada space dikit langsung Iya, dimasukin atau misalnya orangnya betul. juga dimaksimalin. Oke, Mas Anjar kita balik lagi soal kalau misalnya konsumen ini ditawarin banyak diskon di EMS oleh antar agen pemegang merek, ini gimana cara menyikapinya? Mana yang bisa jadi pertimbangan untuk akhirnya deal milih satu mobil tertentu atau kendaraan tertentu? Ya memang biasanya marketing di otomotif memang menyentuh sisi emosional yang membuat kita seolah-olah apa ya, itu kan sebenarnya kendaraan tidak urgent-urgent amat, tapi seolah-olah harus beli sekarang nih, kalau enggak besok harganya berubah nih. Itu ya teknik marketing dan ya nggak apa-apa, memang itu supaya memacu penjualan ya, di EMS kan banyak promo-promo bertebaran. Nah kalau kita sudah, pertama kita pasti musyawarahkan dulu sama keluarga, misal kita mau beli jenis MPV apa nih untuk mudik kayak gini, mereknya X gitu. Setelah kita kunci mereknya X, coba kita bandingkan dulu dengan merek yang lain-lain. Dari spesifikasi, kita diskusikan, dari harga. Nah, kita cek nih cash flow-nya. Gimana nih kalau beli kontan? Ya, kalau syukur-syukur idealnya kontan. Tapi kan 80% konsumen di Indonesia kan membeli kendaraan menggunakan cara kredit. Nah, gimana sih kalau cara kredit? Oke, kita sudah kunci misal mobil X varian tertentu, transmisinya matic, kita bandingkan nih, biasanya misal merek-merek T, sama-sama merek T, tapi kan di situ ada di booth itu di EMS banyak sekali yang namanya booth apa namanya leasing kan, satu merek tapi leasingnya ya ada 6, barangnya sama. Nah, itu coba kita nanya ke tenaga penjualnya, ini kalau ngambil ngambil leasing atau lembaga pembiayaan A, marginnya berapa, ini berapa, kita komparasikan. Itu setelah mungkin ketemu yang pilihan terbaik baru kita memutuskan untuk membeli, dan sekali lagi ditanya, jangan jangan sampai kita belinya sekarang dikirimnya 6 bulan kemudian karena saking banyaknya inden. Jadi ditanya kira-kira kalau saya pengen buat lebaran bisa nggak gini gini gini, seperti itu Mbak. Oke, jadi lagi-lagi kalau nggak cuma hitung-hitungan budgetnya aja, tapi bagaimana harus riset Betul. dulu sebelum berangkat, karena ya itu tadi ya bisa tergiur lapar mata buat datang ke pameran. Terima kasih praktisi Iya. otomotif Mas Anjar Laksana sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Anjar.